Waktu berjalan seakan lebih lambat. Di antara tumpukan ban bekas dan suara gesekan pisau, lahirlah sebuah tradisi yang bertahan bukan karena kemewahan, melainkan karena ketekunan. Di desa ini, penduduk tak sekadar membuat sandal. Mereka menenun makna dari sisa limbah, menciptakan pijakan, menjadi simbol ketahanan yang tak lekang oleh waktu. Banyumas, sebuah tanah yang dahulu ramai oleh tangan-tangan pekerja, kini mulai sunyi. Sebuah ketenangan yang sesungguhnya adalah ancaman. Sebenarnya, berapa lama lagi suara palu ini akan terdengar? Berapa lama lagi tangan-tangan tua ini sanggup mengukir kehidupan? Zaman tak pernah menunggu. Tradisi hanya akan hidup selama ada yang mau melanjutkannya. Entah karena cinta, atau karena tidak punya pilihan lain. Atau mungkin keduanya. Ketika tangan-tangan itu tak lagi kuat, siapakah yang akan menapak di masa selanjutnya? Dahulu, Banaran tak pernah benar-benar sunyi. Pesanan datang silih berganti setiap hari. Setiap sudut desa menyimpan harmoni yang mengalirkan harapan dari satu tangan ke tangan lain tanpa henti. Waktu itu suasananya di sini sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan sekali. Banyak orang yang kepengen beralih untuk membuat sendal produk Banaran. Tapi belum berpikiran mencoba untuk membuat produk yang sendal yang dibikin dari karet murni. Mungkin untuk saat sekarang saya belum lihat loh, belum lihat ada generasi muda yang sedikitnya ya tertarik, saya belum melihat. Karena mungkin zaman-zaman sekarang itu anak muda juga pada berpendidikan, kepenginnya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih sifatnya lebih formal dengan pendidikannya gitu loh. Di tengah rutinitas sederhana mereka, para perajin masih menerima pesanan dari kelompok kesenian. Di panggung tradisi, bandol menjadi bagian dari kesenian lain Banyumas, sebagai identitas yang diwariskan. Saya dibesani oleh seseorang untuk komunitas kentongan waktu itu juga loh. Terus ya pawai-pawai karnaval daerah gitu.
Ya untuk generasi anak muda, bagi saya yang udah lanjut usia ya pintar-pintarlah mendesain agar ke depan itu bisa untuk motivasi generasi anak muda membuat apa ya, inovasi-inovasi gebrakan sandal-sandal yang dari bahan limbah itu menjadi sebuah kerajinan yang nilai jualnya itu bisa apa menjadi kebutuhan pokok sampai untuk kehidupan lah ya, apalagi sampai bisa ekspor terus apa sebagai tanda mata untuk di tempat-tempat wisata lah, itu paling itu harapannya, mendesain lah intinya, inovasi. Waktu mengikis segalanya. Bengkel-bengkel itu meredup cahayanya. Lampu-lampu menggantung tanpa daya. Dan tersisa hanya serbuk kenangan dalam ruang hampa. Budaya kalau biasanya orang Banyumas, karena memang sandal bandol itu semenjak saya kecil, saya masih SD, di Kebenaran sudah produk sandal yang menggunakan bandol. Itu tahun 1965-an. 65-60 di sini sudah ada produk sandal. Dan berganti-ganti tapi tetap menggunakan ada bahan yang dibikin dari penggunaan dari limbah. Cuma tidak dominan seperti sekarang saya dominan dari karet dominan sampai 90. Dulu itu tidak dominan, hanya sekitar 25% yang dari karet. Dan masih menggunakan alat-alat yang paku, tidak menggunakan lem dulu. Ya kami berarti generasi terakhir dari bandol. Barangkali mudah-mudahan sih enggak ya. Ada masa ketika mereka ingin berhenti, menanggalkan rutinitas yang selama ini menemani. Namun, selalu ada yang memanggil kembali, keterampilan yang diasah sejak dini.
Kalau saat ini anak saya belum, juga masih sekolah juga sih ya. Belum ada ketertarikan. Ya, saya sih kepengen mencoba untuk alternatif barangkali di dunia pendidikan yang diinginkan, kepengen pekerjaan seperti ini kebetulan nggak tercapai, ya saya kepengen membimbing juga sih kepada anak saya gitu. Saya sampai sekarang hidup dari sandal. Keluarga saya hidup dari sandal. Walaupun kelihatannya 1 hari 3, belum laku 1 hari, tapi alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah masih bisa menghidupi. Saya sebenarnya dari saya pribadi tidak kepikiran kepengen berhenti. Saya kepengen melanjutkan karena ini nilainya nilai bukan hanya nilai konsumtif, karena nilai ini nilai seni, dan seni ini memang sudah diakui oleh daerah khususnya Banyumas, dan mereka menjadikan Banyumas itu sendal khususnya bukan yang spon. Merupakan suatu produk dari masyarakat Kabupaten Banyumas juga, sehingga kami selaku OPD pengampu, selaku OPD yang menangani hal-hal yang tersebut, kami juga selalu eksis untuk bisa melestarikan karya anak bangsa kita, karya putra daerah, itu sandal bandol untuk kegiatan keseharian kami, utamanya adalah yang berkaitan dengan seni budaya. Yang pertama, kami juga memakai sandal bandol untuk kegiatan kirab hari jadi Kabupaten Banyumas. Yang kedua, kami juga untuk menyarankan kepada pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Banyumas, baik seni kentongan, seni ebek, untuk bisa memakai sandal bandol sebagai ciri khas atau corak dari kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kami memang melihatnya tidak hanya dari segi UMKM, tapi itu juga kami sudah melihat dari segi corak budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Untuk sandal bandol ini itu kan memang bagian dari UMKM ya. Itu salah satu produk khas sebenarnya, produk khas di Kabupaten Banyumas yang dan tumbuh di sebagian besar itu di wilayah Pasir Kidul, Kulon Progo Barat. Meskipun di beberapa titik daerah lain ada juga, dulu ada yang di Karanglewas Kidul, ada yang di Karangnangka, tapi memang secara dari historinya memang tumbuh dan berkembang di wilayah Pasir Kidul. Jadi memang di sana banyak pelaku usaha yang mengolah bandol itu, ban bodol itu ya, ban bekas, jadi aneka produk. Salah satunya sandal bandol, karena selain sandal bandol kan mereka juga memproduksi kayak untuk perlengkapan kendaraan ya, kayak karet-karet dan sebagainya. Dan memang salah satu yang khas yang mungkin tidak ditemukan di wilayah lain di Kabupaten Banyumas ya berupa produk sandal bandol itu. Jadi memang ya sebagai suatu produk khas lah tersendiri di Kabupaten Banyumas. Ya, jelas ada yang hilang dari kami. Karena itu bandol adalah karya anak bangsa yang dulu sudah melegenda seperti itu, terus tiba-tiba hilang. Anak-anak muda kita nanti ke depan tidak tahu bandol. Makanya dari itu
walaupun mungkin sedikit ya Mas, walaupun mungkin sedikit, dari Dinpora Berupa selalu untuk memanfaatkan bandul-bandul itu sebagai kekayaan cipta dari masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kami untuk bisa melestarikan itu, kami tetap selalu eksis untuk memakai bandul, walaupun mungkin dari segi kuantitasnya nggak begitu banyak. Tetapi kami selalu eksis untuk bisa memanfaatkan bandul bagi kehidupan, utamanya kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas, seni dan budaya yang ada di Banyumas. Kalau itu nantinya nggak ada generasinya, ya memang kita akan kehilangan satu produk khas daerah gitu ya. Nanti kedepannya kita nggak punya lagi sandal bandul produksi Banyumas gitu ya. Padahal sandal bandul ini kan di setiap kita event hari jadi Banyumas biasanya kan dipakai sebagai kelengkapan atribut nih, pakaian itu kita kirap dan sebagainya, kita pakainya sandal bandul ya. Mudah-mudahan jangan sampai itu hilang, nanti kita akan kehilangan salah satu produk khas daerah Banyumas gitu. Jadi mungkin salah satu upaya itulah jangan sampai hilang. Kami kan tiap tahun ada kirap, kita juga untuk kelas kakinya kita pakai bandul, itu paling nggak sedikit upaya kami dalam rangka mempertahankan keberlanjutan sandal bandul tersebut. Di samping mungkin kita perlu cari inovasi-inovasi lah bagaimana produk itu bisa semenarik mungkin untuk konsumen. Sebagian perajin masih bertahan dengan setia, bukan karena dunia selalu ramah atau memberi banyak asa, melainkan karena ada jejak yang tak rela dibiarkan hilang begitu saja.